Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Minang. Sungguh luar biasa bahwa menurut beliau di lingkungan di mana ia berada, tempat tinggalnya di Minang, semuanya adalah Muslim, tidak ada yang Kristen. Tapi sungguh luar biasa, ibu ini boleh dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri, sehingga ibu ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dibenci oleh keluarganya, tidak disenangi oleh keluarganya, tapi ia tetap bertahan, dia tetap yakin bahwa apapun yang terjadi, dia tidak perlu takut karena ia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, satu jiwa yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita saksikan bersama-sama. Minang, awak dari Minangkabau, awak atau Aden atau Ambo ya, dari asal ya, asal awak dari Minangkabau asli gitu. Terus campur-campur jadinya nih. Ya, Solok Selatan. Akabah Sadonyo. Kalau kini memang lah, iyo langka orang-orang Minang itu apa Kristen yang agamanya Kristen murtadin ya, ndak ada orang Minang yang aslinya Kristen, pasti Muslim. Tapi ala banyak gini, ada grupnya yang Minang Kristen, sadonya asli orang Minang. Ya, itu aja bahasa Minangnya. Oke. Ya, sekarang mungkin ke teman-teman yang umum, Bu. Silakan, Bu, untuk perkenalan dirinya ke teman-teman yang bukan Minang, bahasa Indonesia lah sekarang. Ya, udah ya. Salam semuanya teman-teman Kristen ataupun non-Muslim. Sorry ya, aku memang udah lama banget di Jakarta. Kadang-kadang aku pun juga dibully gara-gara bahasa Minang aku tuh campur-campur. Tapi masih bisa banget dan masih lancar banget kalau dipakai setiap hari nih dan ngerti semua, nggak ada yang lupa gitu. Ya, aku Rita Jamal dari Sumatera Barat, etnisnya Minangkabau gitu. Oke. Berarti ini udah lama di Jakarta ya? Lama di daerah di luar? Di Jakarta itu aku tamat sekolah sebentar, aku dari Padang itu masih agak jauh ya, 100 kilometer gitu, 100 kilometer lebih lah kira-kira gitu. Jadi tamat sekolah di kampung aku itu aku sempat merantau di kota Padangnya beberapa bulan lah gitu. Setelah itu aku langsung pindah ke Jakarta. Mama aku suruh pindah di Jakarta. Semenjak itu sampai hari ini di Jakarta gitu. Boleh cerita Bu, gimana ceritanya dari Muslim menjadi Kristen, gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya itu kayaknya aku baru di sini dicerita ya, karena ini mungkin orang banyak yang nggak percaya gitu. Tapi itu ketika aku menjadi Kristen itu aku diingatkan Tuhan gitu. Waktu aku di kampung, waktu aku masih ibadah dengan perangkat Muslim gitu ya, yang pakai, kalau perempuan kan pakai mukena gitu. Nah itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya aku merasa asing di situ gitu, karena setiap aku pakai mau sholat sendirian ataupun misalnya di masjid kalau lagi terawih gitu kan. Nah itu biasanya itu kalau aku mulai sholat kan biasanya kan kita menjamin mata kan sambil baca ya. Nah itu aku tiba-tiba dalam pikiran aku itu, dalam bayangan aku itu, aku kalau nggak di tanah lapang padang rumput itu yang nggak ada bertepi sendirian, kalau nggak di padang gurun sendirian, itu dalam pikiran aku kayak merasa asing, kayak aku merasa buka. Setiap aku sholat, sampai aku di Jakarta pun ya, walaupun aku sholat semua masih seperti itu. Waktu itu aku sampai, ini kenapa ya, apa semua orang merasakan hal yang sama gitu. Tetapi setelah aku Kristen, aku diingatkan Tuhan bahwa ternyata memang itu udah satu pertanda bahwa aku bukan di situ tempatnya, karena aku merasa asing gitu setiap pakai itu alat-alat ibadah itu pertandanya ya. Tapi ketika aku
pindah ke Kristen itu karena punya pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus gitu. Setelah di Jakarta. Ya, pengalamannya seperti apa tuh? Ya, jadi ketika di Padang itu aku kan beberapa bulan di sana, kan aku sempat kerja ikut-ikutan teman-teman aku di situ, bukan teman ya, waktu aku melamar situ ketemu berkenalan di situ, aku ikut-ikut. Ternyata itu kan sales aja, jadi aku ikut-ikut aja karena dapat uang waktu itu, dapat uang saku gitu. Jadi aku ikut-ikut di situ. Nah itu aku udah mengenal orang Kristen pertama kali gitu, karena di kampungku itu semua benar-benar pribumi, gak ada satupun orang Kristen yang aku tahu di situ ya, gak ada gereja, gak ada, semua masjid, benar-benar pribumi Minang gitu, gak ada campur dengan suku lain. Nah ketika di Padang itu aku ketemu orang Nias, dua-duanya bahkan satu kosan sama aku. Jadi di Padang itu zaman dulu itu ketika kita kos di satu tempat itu nggak dihitung dengan kamarnya, tapi hitungnya per kepala gitu. Jadi ibu kos mau masukin siapa aja tuh bebas, kita kenalan di situ. Nah aku satu kosan sama orang Nias juga, dia guru sekolah minggu. Nah itulah pertama kali aku mengenal orang Kristen, dan bahkan aku waktu itu sempat baca Alkitab karena pengen tahu aja gitu, dan sempat bercanda-bercanda dengan teman satu kos itu, kalau dia mau ke gereja gitu, atau aku mau sholat nih, ada azan mau sholat, terus aku suka bercandain dia, aku bilang ayo udah azan nih, waktunya sholat, ayo kita sholat. Oh iya silakan gitu. Nah waktu hari Minggu pun dia begitu juga bercandain aku, yuk udah waktunya ke gereja, ayo berangkat mandi sana gitu. Aku bercanda waktu itu, iya nanti aku nyusul, setiap hari Minggu selalu, iya nanti aku nyusul gitu. Tapi aku percaya itu juga suatu pertanda juga. Nggak lama kemudian aku pindah ke Jakarta, kan aku masuk Kristen. Dan juga temanku yang kerja di Salis ini, perempuan, itu setiap hari pun dia selalu ngomong bicara soal Yesus gitu. Dia juga orang Murtadin juga. Dia itu Muslim masuk Kristen, keluarganya Muslim, tapi dia orang Nias asli gitu. Cuman Nias Muslim ada gitu. Nah itu juga. Nah ketika aku di Jakarta, nah disitulah mulai aku nyari Tuhan aku yang dulu ceritanya. Aku ada di posisi waktu itu beberapa tahun di Jakarta ya. Aku sempat keluar kerja. Aku keluar kerja waktu itu tanpa pikir ya. Kalau aku percaya kalau misalnya aku nggak keluar kerja di situ, mungkin karena aku stres ya. Aku baru sekolah, terus kerjaan menumpuk, terus ada yang nawarin aku kerja yang lebih bagus, tapi karena aku pegang keuangan waktu itu, serah terima kerjaannya itu 3 bulan, pas aku mau masuk ke kerjaan yang menawarin aku yang baru ini, dia nggak mau terima aku lagi. Akhirnya kan aku menganggur ya. Nah menganggur itu aku berteman sama teman-teman yang di Jakarta nih, satu kosan sama teman-teman Betawi. Nah disitulah aku sambil nyari kerja yang baru, malah aku ikut-ikut sama teman-teman cewek-cewek ini nih gitu. Nah di situ aku ikut namanya Jakarta ya, kaget-kaget gitu, gini. Di umur di awal-awal 20-an gitu ya. Nah terus ketika aku masuk Kristen itu, aku udah punya anak, umur dia waktu itu udah 1,5 tahun gitu. Jadi aku bukan karena menikah gitu. Cuman waktu itu aku benar-benar pisah sama suami, pergaulannya nggak bagus dengan teman-temanku ini, tempat kos-kosan aku juga menakutkan gitu kan, orang-orangnya di situ sampai ribut gitu gara-gara di situ orang-orang narkoba semua di situ gitu. Nah jadi itu di situ aku waktu itu kayak ketakutan banget dengan masa depan aku jauh dari anakku waktu itu sama mamaku ya, terus udah gitu kehidupan yang nggak benar, merasa hidup aku sia-sia gitu, merasa nggak berguna gitu kan. Itu aku doa, itu aku mengurung diri aku di kamar aku, kos-kosan itu aku mengurung diri aku selama 3 hari 3 malam gitu. Itu ada tidurnya ya, tapi selama 3 hari 3 malam itu aku cuman
eh, nggak berdoanya ketika aku tidur aja gitu. Selebihnya aku nangis, berdoa, sujud. Aku nyarinya, maksudnya aku itu berdoanya sama Tuhan aku yang dulu ya. Aku walaupun aku pernah mendengar kesaksian dari teman-teman yang waktu di Padang ini, tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Itu cuman aku menghargai mereka aja, bercanda-bercanda, nggak pernah uh, kepikiran gitu kan karena aku kan itu udah dididik, kita tahu yang Tuhan mereka itu manusia kan begitu. Jadi aku nggak mungkin ya. Jadi aku tuh benar-benar nyari Tuhan aku yang dulu gitu. Benar-benar sebut namanya, panggil namanya gitu, dengan kerinduan yang begitu mendalam, dengan hancur hati gitu, karena aku butuh. Gitu. Itu setiap malam tuh bercucuran air mata selama 3 hari 3 malam itu. Nah, setelah 3 hari 3 malam aku udah puas, baru itu aku keluar gitu kan. Nah, nggak lama kemudian karena aku punya hubungan juga kan, punya teman ya, teman deket ya, sama orang Manado. Dia Kristen, tapi Kristennya itu bukan Kristen yang takut Tuhan. Kalau dia ya, nah waktu dia kenalin sama keluarganya dia, nah itu ternyata keluarganya itu keluarga yang taat, yang benar-benar taat, yang punya mesbah keluarga, setiap minggu ke gereja gitu. Nah aku ketika disitulah aku mulai tuh mereka itu uh, kayak jiwa mungkin ya, kalau itu kan alirannya, setelah aku Kristen aku tahu itu alirannya aliran yang karismatik gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak aku gitu mungkin ngelihat aku juga merasa ini jiwa gitu kali ya, atau mungkin sama Tuhan. Jadi mereka itu menginjili aku gitu. Maksudnya ada di situ ada dua orang juga yang tadinya Muslim juga, bahkan itu dia kan orang Sunda, bahkan mereka itu tamat pesantren, dua-duanya adik kakak. Nah itu dia secara langsung juga bersaksi sama aku gitu. Tapi karena di dalam hati aku tuh nggak ada iman ke situ ya. Aku menghargai orang ya, tapi di dalam hati aku tuh apaan sih gitu kan. Tuh manusia aja lu sembah gitu, tapi aku nggak pernah keluar ucapan begitu gitu, cuman dalam hati aja aku nggak percaya apa yang, walaupun mereka itu udah serius banget bersaksi sama aku gimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, bahkan dia sampai pengen melayani Tuhan sampai ke pelosok-pelosok saking cintanya, padahal tadinya yang kakaknya itu benci banget karena adiknya masuk Kristen, kakak itu benci banget, tapi akhirnya dia juga dijamah Tuhan gitu. Tapi suatu hari ketika aku nginep di situ, aku nginep dikasih kamar ya, satu, terus dikasih tape sama kaset ya zaman dulu. Nah kaset itu aku di malam itu dengerin sebelum tidur gitu. Nah itu aku dengerin tuh kaset itu, iseng aku dengerin gitu ya. Tapi mulai dari awal itu dia kesaksian ya, ini ternyata itu kan kaset kesaksian dari awal itu, mulai itu aku udah mulai kayak tertarik dengan kesaksiannya dia gitu, tertarik. Nah ini hidupnya sama nih kayak aku, walaupun aku nggak seperti maksudnya kan hancur juga, aku merasa hidupku hancur gitu, masa depanku hancur. Kalau dia kan pakai obat-obat butau gitu loh, yang suntik gitu, sampai dia overdosis dan meninggal, divonis meninggal. Nah di situ aku mulai tergerak hatiku bertanya gitu, ketika dia bersaksi bahwa ketika dia udah divonis meninggal di alam roh itu, di dalam dia udah melihat tubuh dia sendiri terbaring di rumah sakit, tapi di alam roh itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus tanya sama dia, kamu mau ikut jalan saya atau kamu mau ikut jalan kamu sendiri? Terus dia bilang dia mau ikut Tuhan Yesus. Ini anak yang ini tuh bapak ibunya pendeta loh, dua-duanya padahal gitu. Nah terus udah akhirnya dia dikasih kesempatan, ketika dia bilang mau ikut Tuhan Yesus, dia kasih kesempatan untuk hidup lagi dan dia hidup lagi.
Dia bercerita ya, karena dia kan pembuluh darahnya udah pecah, udah divonis meninggal berapa menit, 10 menit atau berapa menit gitu. Nah terus setelah itu bahkan dia kembali jatuh di hal yang sama. Dia pakai lagi itu narkoba gitu sampai dia masuk penjara. Terus di penjara lah dia baru-baru benar bertobat. Nah itu dari awal sampai selesai dia kesaksian itu aku kayak nggak bergeming gitu, dengerin gitu ya. Nah dari situlah aku mulai bertanya, mulai tersentuh hati aku. Aku percaya itu Roh Kudus sudah mulai bekerja ya. Dari orang-orang ini kan nggak ada tuh. Nah itu aku, waduh, yang kayak begini nih nggak ada di agamaku gitu kan. Maksudnya sampai orang yang udah mati sampai segitunya dia masih, maksudnya itu kan udah bandel banget, ibu bapaknya pendeta gitu, terus dia udah mati, terus udah dikasih kesempatan lagi, dia pakai lagi, lebih parah dari itu, sampai dia masuk penjara gara-gara narkoba itu. Buat aku itu, kalau di agamaku yang dulu itu ya maaf ya, aku bukan mau jelek-jelekin agama yang, tapi itu di agama itu aku dulu yang itu setahu aku itu udah kena azab gitu kan. Loh ini kok sebegitunya gitu, maksudnya yang kayak begini tuh nggak ada di dalam apa. Terus aku mulai bertanya, masa sih gitu, apakah dia benar-benar Tuhan gitu. Nah itu besokannya kan aku pulang aku waktu itu tinggal di Tangerang sama saudara-saudara aku, kakak-kakak aku, sama adikku satu. Nah itu aku balik ke situ. Nah aku dalam pulang itu pikiran aku tuh nggak bisa terlepas dari itu. Aku masa sih dia Tuhan, dia kan manusia gitu kan, nabi gitu kan, masa Tuhan manusia kan, begitu ya dalam pikiran aku gitu. Tapi kok kayak perang ya, akhirnya kan aku gini, akhirnya karena aku nggak bisa lepas dari pikiran aku, akhirnya aku gini, aku harus menemukan jawabannya gitu, aku harus membuktikan sendiri gitulah, karena nggak bisa hilang dari pikiran aku. Waktu aku pulang pun pikiran aku ke situ juga, pertanyaan, dia Tuhan apa enggak sih, masa sih gitu kan dia cuma nabi, dia kayak gitu gitulah gitu, karena kita taunya begitu. Nah akhirnya terus aku juga sempat bertanya juga, loh kok aku ketemu ya udah berapa orang nih orang bersaksi tentang Tuhan, tentang ini nih, yang terakhir kan ini yang luar biasa banget gitu. Nah itu mulai bertanya dulu, aku mau pengen buktiin. Nah akhirnya aku pernah diajak sekali, aku inget tuh tempatnya di Pondok Indah, namanya Rumah Doa. Aku pernah diajak sama keluarganya sekali ke situ. Dan aku lihat di situ ada kayak ibadah-ibadah gitu, tapi itu bukan ibadah raya ya, karena itu hari Kamis, hari Selasa gitu, ada tulisannya Rumah Doa, terus misalnya kebangunan rohani atau apalah, aku udah lupa gitu ya. Terus aku ingat hari Kamis waktu itu aku harus ke situ, aku mau cari jawabannya, apakah benar dia Tuhan apa enggak. Pokoknya aku harus tahu hari ini gitu. Aku mau buktikan sendiri. Nah itu aku udah kayak dituntun aja. Beneran itu aku merasa udah kayak pergi aja gitu. Pokoknya aku pergi. Nah akhirnya aku pergi ke situ sendirian ya. Aku nggak hubungin temanku ini ataupun keluarganya, aku nggak hubungin. Pokoknya aku sendirian ke situ. Nggak ada yang aku kenal juga di situ. Orang aku baru sekali ke situ kan. Tapi aku tahu tempatnya, deket dari tim itu. Udah. Aku ke situ. Nah di situ itu aku udah mulai nih, aku baru masuk itu ternyata kayaknya ibadahnya udah mulai nih, ini kayaknya orang-orang lagi anak-anak muda semua tuh, termasuk aku juga muda. Terus udah pada ngumpul di situ. Terus udah gitu aku ikutan gitu, ada yang gitu ngasih ke aku Alkitab kalau nggak salah. Pokoknya aku udah masuk di situ. Nah itu kan aku nggak tahu ya, aku udah mulai nitikin air mata, cuman kan pendetanya masih jauh, kan banyak tuh anak-anak muda yang didoakan. Nah itu kan pendetanya masih mulai doa di ujung sana, aku di ujung sini. Nah tapi di sini nih aku udah ngomong sama Tuhan nih, aku udah bilang sama Tuhan, aku mau bukti gitu, kalau memang dia Tuhan, aku mau bukti saat ini juga gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin banyak ya, cuman yang aku pertanyakan itu cuman 2 aja, itu aku kayak udah di Jamaah Roh Kudus ya. Waktu aku minta bukti sama aku kalau memang dia Tuhan, aku mau dia terima aku sebagai hambanya, karena waktu itu kan
aku nggak ngerti anakku, tapi kan anakmu gitu kan kalau orang Kristen. Tapi kan kalau orang Muslim kan hambamu kan begitu. Jadi aku terimalah aku sebagai hambamu gitu kan. Nah terus baru begitu aja aku kayak aku minta bukti tuh tunjukin saat ini juga kalau memang dia benar-benar Tuhan gitu. Nah itu aku kayak jatuh gitu, kayak ada sesuatu yang nggak tahu, aku cuma ngerasain kan, nggak bisa ngelihat, itu kan Roh Kudus ya. Tapi itu aku benar-benar ngerasain banget itu, ini loh dari sini ini ya, kayak dari kuduk ini tuh itu banyak banget roh-roh yang keluar itu. Aneh ya, aku bisa ngerasain gitu. Aku nggak ngelihat. Mungkin kalau ada orang, kalau di gereja karismatik kan ada namanya apa, karunia penglihatan gitu. Aku nggak bisa ngelihat, tapi aku ngerasain banget tuh roh itu banyak banget keluar gitu, kayak banyak berasa gitu. Berasa badannya itu beda. Dan ketika itu begitu keluar, aku sekarang setelah jadi Kristen aku baru ngerti, oh ternyata kalau roh Tuhan itu masuk ke kita nggak bisa bercampur dengan roh-roh yang tadi itu, yang banyak itu aku baru mengerti bahwa itu roh-roh ketakutan, roh-roh yang nggak punya harapan, roh merasa hidup nggak berguna itu, rasa nggak berharga itu keluar itu udah aku ngerasain yang namanya sukacita. Kan ada tuh di Filipi 7 ayat 4 Filipi 7 4 ayat 7 apa damai sejahtera yang melampaui akal itu benar-benar melampaui akal kita, karena kan kita nggak bisa mendescribe rasanya gimana ya, karena itu begitu luar biasa aja gitu. Terus rasa damai itu damai dan rasa sukacita, mungkin kalau orang dunia bilangnya itu bahagia kali ya, bahagia yang luar biasa. Terus yang berasa dicintai Tuhan itu, kita kan nggak ngelihat nih, aku kan nggak ngelihat Tuhan ya, tapi aku tahu itu Yesus ya, orang aku kan ke situ perginya. Itu dicintai ya, itu kayaknya aku nggak bisa ungkapin betapa Tuhan itu cintanya sama saya gitu. Saya nggak bisa ungkapin, tapi saya ngerasain gitu. Terus betapa begitu deketnya dia. Aku waktu itu benar-benar ngerasain hatiku aja yang ada di dalam itu, Tuhan itu lebih dekat lagi dari hatiku itu gitu. Nah itu setelah aku ngerasain itu terus itu rasa aku memang nangis ya, nangis itu ngerasain hal yang nggak bisa aku ungkapin dengan kata-kata, sukacita, damai sejahtera itu, bahagianya gitu, merasakan kasih Tuhan itu, sampai aku keluar dari situ kan di situ nggak ada yang kenal sama mereka. Pas aku keluar dari situ, itu aku ketemu orang-orang nih ya di jalan itu saking mungkin karena roh Tuhan itu masih begitu menggebu-gebu di aku aku sampai pengen meluk orang gitu ya, mau meluk orang itu dan mau bilang sama dia, Tuhan Yesus itu baik kan, itu sangat sayang sama kamu gitu, pengen begitu. Bahkan setiap orang yang nggak aku kenal pun aku senyum saking bahagianya gitu. Nah itu setelah itu baru aku tahu, baru diingatkan Tuhan, baru beberapa saat yang lalu ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan, nggak nyampe berbulan-bulan ya, mungkin 1 bulan jaraknya itu, aku ingat aku 3 hari 3 malam kemarin ini berdoa, dan apa yang aku rasakan, hidup yang tidak berharga, hidup yang sia-sia, yang takut dengan masa depan, takut ya seperti itu nggak ada. Merasakan butuh Tuhan itu kan banget gitu, merasakan butuhin Tuhan banget, dan itu semua dijawab Tuhan gitu. Aku yang takut masa depan, apapun aku nggak takut lagi gitu. Aku merasa hidup yang penuh harapan gitu. Terus merasakan Tuhan yang tadi aku cari-cari, lu di mana sih Tuhan, aku butuh, itu dia ada gitu ya, Tuhan Yesus itu gitu. Jadi seolah walaupun aku nggak mendengar suara seperti itu, tapi aku berkata bahwa ini loh saya Tuhan gitu yang kamu cari gitu. Walaupun aku nggak mendengar seperti itu, tapi Tuhan kasih semua jawabannya ketika aku di Jamah Roh Kudus itu. Nah itulah awal aku masuk
percaya sama Tuhan Yesus karena memang itu pengalaman pribadi ya. Misalnya walaupun aku dikasih kesaksian itu, tapi kan pada saat itu aku nggak langsung ikut gara-gara omongannya mereka. Bukan misalnya orang bersaksi, oh ya dong, begitu Tuhan ya, ya aku ikut juga deh. Bukan begitu, tapi aku benar-benar cari sendiri apakah dia benar Tuhan gitu. Apakah dia aku pengen buktikan sendiri. Nah, ketika aku tanya Tuhan, dia buktikan pada saat itu juga bahwa benar bahwa dialah Tuhan. Apa yang aku rasain itu hilang seketika. Nggak ada rasa takut, nggak ada merasa diri. Ini bahkan sangat berharga banget. Bahkan aku tanya sama Tuhan, aku yang nggak berharga ini gitu. Aku merasa sangat berharga sama Tuhan gitu. Nah, itu yang membuat aku nangis gitu. Ya udah setelah itu aku pulang kan gitu. Mulai dari saat itu aku mulai ke gereja ke tempat temanku ini, bukan di Pondok Indah lagi. Ada kalau ini benar-benar gereja. Akhirnya kan aku cerita kalau aku punya pengalaman kayak gini gitu kan. Akhirnya oh berarti kamu udah dijamah Tuhan, kamu udah dipilih Tuhan gitu. Akhirnya udah mulai ke gereja. Bahkan waktu itu rencana udah mau suruh bikin foto, udah mau dibaptis. Cuman waktu itu nggak berapa lama kemudian ketahuan sama kakak-kakak aku gitu. Karena kan setiap minggu ini anak kok ke gereja selalu setiap minggu perginya. Kalau nyari kerja kan hari-hari biasa gitu. Kalau kerja pun hari-hari biasa. Mungkin ya ini kok setiap hari minggu pergi mulu rapi. Terus kayaknya ini anak juga berubah gitu kan kok walaupun berubahnya ke hal yang lebih baik ya tapi berubah bukan kayak aku gitu. Akhirnya diperiksa lah tas aku waktu aku pulang gereja itu walaupun aku nggak bawa ke Alkitab ya waktu itu belum punya. Tapi ada warta-warta ini yang aku masukin dalam tas itu warta-warta dari gereja itu. Nah itu yang dia baca sama kakakku itu. Nah itu disidang lah dikumpulin semua pada saat mereka pulang kerja dikumpulin semua. Aku disidang di situ ditanya, lu udah Kristen ya katanya gitu. Ya aku bilang ya mau gimana lagi udah ketangkep basah kan. Iya gitu. Kok lu Kristen dikasih apa lu gitu? Kok lu bisa-bisanya masuk Kristen lu dikasih apa? Mau jadi apa hidup lu? Kayak gitulah. Pokoknya aku akhirnya di sidang. Nah, itu waktu di sidang itu karena dia tanya terus-terusan kenapa lu masuk Kristen? Bahkan dulu lu dikasih apa kan gitu. Akhirnya kan aku menjawab aku dijamah Roh Kudus gitu. Nah kakakku itu langsung emosi itu, emosi banget lah waktu itu. Aku sempet, tapi kakak-kakakku yang lain itu nggak pakai tangan ya. Maksudnya mereka juga cuma marah teriak-teriak ngomong kotor ya gitu. Tapi aku cuma ditentang sekali doang gara-gara ngomong Roh Kudus itu. Tapi itu juga dilarang sama kakak yang lain gitu. Akhirnya suruh pilih apakah ini sekarang gini, kalau kamu mau tetap ikut Tuhan lu itu atau mau ikut keluarga gitu, lu belajar yang bener Islam kalau lu mau ini lagi. Kalau enggak, ya udahlah disuruh pilih di antara dua itu, mau ikut Tuhan atau mau balik lagi, tapi kalau mau ikut Tuhan aku yang sekarang itu, ya lu pergi. Kita putus semua sama keluarga sama mamaku itu kan masih di kampung jadi cuman lewat telepon aja akhirnya karena pada saat itu aku masih cinta mula-mula ya sama Tuhan ya maksudnya aku aja mau nungguin hari Minggu aja kayaknya lama banget gitu kan mau ikut ibadah terus mau disuruh pilih gitu ya. Aku gimana ya? Waktu itu kan ini namanya keluarga. Kita itu deket banget. Kita itu ini tapi sakit juga gitu kalau harus kehilangan mereka gitu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan Tuhan kan nanti suruh belajar lagi. Islam nggak mungkin bisa masuk. Akhirnya aku pilih keluar dari rumah itu. Nah hari itu juga aku pergi
Nah, aku pergi ke keluarga yang aku kenal ini kan. Tapi mungkin ya pada saat itu dia pikir karena aku ini orang Padang, orang Minang gitu ya. Takut diikutin di belakang. Jadi aku itu cuma asumsi aku ya. Aku rasa sampai hari ini aku nggak tahu kenapa dia nggak mau menerima aku sehari aja padahal udah malam gitu. Masuk pagarnya aja nggak boleh gitu. Nah itu langsung aku itu pada saat itu kan langsung gimana ya kayak kayak gini ternyata Kristennya gitu kan aku pikir gitu. Jadi itu aku langsung kecewa itu sama orang masa aku ini gitu. Jadi akhirnya yang tadinya mau dibaptis di gereja itu aku nggak jadi mau dibaptis karena kenapa? Karena itu bukan gereja dia, maksudnya tapi kan hampir seluruh keluarganya gerejanya di situ. Kalau aku ke situ ketemu mereka, aku sakit hati gitu. Masa masuk besok aja udah malam gitu kan besok apa kayak gitu. Aku juga punya teman-teman kan gitu. Tapi di situ aku sakit hati banget waktu itu ya pada saat itu ya gitu. Nah, akhirnya aku nggak jadi baptis di situ gitu. Tapi aku cuman kata dalam hati aja, aku akan buktikan ya sama kalian semua kalau aku itu masuk Kristen bukan karena lihat lu kaya terus gue mau numpak hidup bukan begitu ya gitu. Tapi karena memang aku punya ini sahabat Tuhan kan akhirnya ya udah aku nggak jadi baptis gitu. Akhirnya aku kembali ke teman-temanku yang bandel-bandel ini lagi gitu. Untuk sementara kan aku di situ, tapi nggak lama sih. Setelah itu aku sempat kerja, udah pindah-pindah kerja gitu. Tapi ke gerejanya belum, karena aku masih bingung gerejanya mau ke gereja mana ya gitu. Walaupun kayak gimana ya, kayak malu melangkah ke gereja yang kita enggak itu. Jadi aku nggak ke gereja itu. Pas ke gereja, pas mama aku datang ke Jakarta sama anakku juga. Nah anakku itu udah umur 2,5 tahun gitu. Waktu aku 1,5 tahun atau pokoknya aku masuk Kristen itu umurnya 1,5 tahun. Nah itu udah ke Jakarta, terus nyuruh itu udah setahun kemudian. Ini udah setahun nih aku berkenalan dengan Tuhan Yesus. Setahun kemudian aku baru mamaku datang baru ditanya apakah aku udah dibaptis apa belum, dan selama 1 tahun itu aku nggak pernah ke gereja. Ya nggak pernah ke gereja gitu. Tapi aku nggak Muslim, balik lagi ke Muslim karena udah nggak bisa gitu. Tapi karena waktu mama aku nanya nih, kamu gimana udah dibaptis apa belum gitu, aku bilang belum. Memangnya kenapa, aku tanya gitu kan. Kalau belum lebih baik balik lagi lah. Kalau belum masih bisa diterima di Islam gitu. Kalau udah nggak kalau udah dibaptis sudah nggak bisa diterima lagi gitu. Kalau udah dibaptis nggak bisa terima balik lagi ke Islam gitu. Pikirin anak-anakku gitu, pikirin keluarga kakak-kakakku yang tadinya sayang banget gitu. Nah itu aku kepikiran tuh karena kan memang aku selama setahun juga nggak pernah. Cuman aku punya Alkitab, aku baca gitu. Mazmur waktu itu aku baca, nggak dia disuruh diajarin waktu itu disuruh bacanya Mazmur gitu. Nah itu aku sempat aku berpikiran untuk masuk lagi, aku balik lagi gitu karena demi keluarga nih. Aku sampai belajar lagi gitu. Belajar lagi, aku beli buku semuanya itu aku baca lagi untuk belajar lagi. Tapi nggak bisa karena di situ maaf ya, ini mungkin aku salah beli buku atau gimana, karena di situ kan namanya hidayah gitu ya. Aku belinya biar aku dapat hidayah lagi, aku beli buku yang namanya hidayah gitu. Tapi di situ nih maaf nih, nanti salah nggak sih ya kalau aku itu. Pokoknya berbeda lah dengan apa yang kemarin ini. Udah segitu ininya, Tuhan kok masih mengasihi dia lebih parah. Nah ini cuma begini doang, aku kena azab gitu kan. Ya pokoknya ada satu hal yang nggak bisa masuk ke aku gitu. Nah terus udahlah aku akhirnya aku dengerin Ustadz berkhotbah lah gitu. Tetap nggak bisa karena waktu aku ngomong gitu udah nggak bisa gitu. Aku udah ngerasain yang namanya gimana Tuhan ini yang nyata gitu. Ini yang diomongin apa gitu. Jadi akhirnya di situ aku mulai ketakutan tuh. Baru aku mulai untuk benar-benar bilang sama Tuhan,
Tuhan, aku mau dibaptis, aku bilang gitu. Tapi aku nggak tahu mau ke gereja mana gitu. Tuhan langsung jawab itu pada nggak berapa lama kemudian langsung dijawab Tuhan. Aku dipertemukan dengan seorang, orang ini memperkenalkan aku ke orang yang Kristen. Terus orang Kristen ini yang aku ngomong di situ, aku mau dibaptis tapi nggak tahu gereja mana ya yang bisa dibaptis karena memang nggak ngerti sama sekali. Nah itu dia tuh yang ajak aku ke gereja Tiberias waktu itu. Nah itu aku beberapa kali ikut ibadah pelepasan gitu sampai akhirnya aku benar-benar dibaptis gitu. Berarti tadi kamu dibaptis itu gara-gara dengerin Ustadz ngomong ya? Iya, jadi rencananya aku mau masuk Muslim lagi kan untuk keluarga gitu ya. Tapi begitu aku belajar lagi, bukannya aku mau apalagi dengerin Ustadz ya. Ustadz itu kan di TV tuh, Ustadz terkenal aku dengerin gitu. Tapi kan aku udah pernah ngerasain ya. Ini kan tentang hubungan kita bersama Tuhan. Aku udah tahu kita merasakan. Kalau ini kayaknya omongannya itu kayak nggak nyambung gitu loh. Ini ngomongannya apa gitu. Kapan ngomong Tuhannya akhirnya kan itu yang membuat aku ketakutan malah aku Kristen juga enggak kalau aku nanti ada apa ke gereja juga nggak pernah dibaptis juga belum gitu nanti kalau ada apa-apa aku ini Muslim juga udah nggak bisa juga kan gitu akhirnya itu aku ketakutan yang membuat aku pengen dibaptis tapi aku terus doa aku ya begitu aja Tuhan aku benar-benar mau dibaptis sekarang gitu tapi nggak tahu harus ke gereja mana karena aku nggak pernah ke gereja gitu. Nah disitulah aku mulai ke gereja, mulai punya teman-teman Kristen itu setelah kerja juga mulai punya teman-teman Kristen. Waktu itu pindah-pindah juga sih masih gitu. Cuman gitu ketika kita masih memilih manusia ya, maksudnya waktu itu kan masih memilih manusia. Aku masih mengikuti apa kata keluarga. Aku nggak pernah berani bersaksi kayak gini. Tetapi ketika aku benar-benar mengikut apa yang Tuhan mau. Maksudnya aku waktu viral di TikTok itu kan kalau misalnya yang satu provinsi ini yang membuli aku itu masih biasa lah gitu, masih ya bisa walaupun aku tertekan ya sempat ini. Tetapi kalau ditambah lagi keluarga yang menekan itu udah ini banget gitu. Tapi berat. aku mau mundur tuh kan sempat aku mau mundur nih karena kan aku video-video aku itu namanya di stitch gitu. Sebanyak banget yang stitch aku. Terus belum lagi surat-surat DM ya kan yang berupa ancaman gitu. Nah, ketika aku di gereja aku dulu itu kayak gini aku malah jangan ini malah dimarahin sama pendeta aku buat apa gitu kan maksudnya jangan yang ini gitu jadi kan aku nggak akhirnya merasa sendiri kan gitu akhirnya aku udahlah sempat aku minta maaf loh gitu padahal aku nggak pernah kecuali kalau aku menjelek-jelekan agamaku yang dulu aku kan cuman ngaku doang Minang terus ada yang mengatakan bahwa aku pembohong nah itu yang aku oke lah kalau kamu menganggap aku bukan Minang lagi nggak masalah gitu tapi jangan bilang aku pembohong aku Kristen dari lahir itu yang aku nggak terima gitu dia itu pembohong itu misionaris itu dia itu bukan Minang nah itu yang aku jawab itu jadi lu bawa Minang bukan bawa Minang tapi ini bukan dari komen aja banyak yang ancam juga gitu lu jangan pembohong lu gitu ya akhirnya kan biar orang-orang tahu kan aku harus menjelaskan gitu aku nggak mau dong ini itu tadinya yang viral di akunku yang satunya ini kan udah 3 kali akun aku itu yang TikTok udah 3 kali ganti itu akun aku itu nah itu sempat aku mau mundur tapi tiba-tiba anakku ngasih aku WA ngasih firman anakku itu tiba-tiba ada firman Tuhan yang berapa ya yang imamat yang rajani itu loh kamu akan memberitakan perbuatan besar daripadaku gitu karena Tuhan telah menarik aku dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
itu dikasih gitu. Jadi loh Tuhan udah itu ngapain? Akhirnya aku nggak jadi mundur, aku tetap di TikTok gitu. Akhirnya aku udah nggak mau ngikutin apa kata keluarga, nggak mau, kan semua disuruh dihapus sama keluarga. Kalau aku hapus lagi kemarin itu ngikutin mereka, aku nggak akan pernah bersaksi juga di Diaspora TV atau di ini channel, kan Diaspora TV aja kemarin aku juga dimusuhin lagi kan gitu. Ya aku bukan iniin keluarga, cuman aku tahu di posisi mereka ya, dan mereka itu aku tahu banget gimana orang kampungku itu, aku tahu banget gitu. Beda gitu, memang beda gitu, memang mereka membedakan diri juga dengan yang lain gitu. Buat mereka itu suatu kebanggaan, buat aku, buat kita, aku khususnya aku itu bukan suatu kebanggaan kalau kamu itu RASIS ya, tahu kan? Gitu. Nah, itu mereka itu luar biasa. Di situ tuh luar biasa gitu. Jadi aku ngerti gitu. Jadi mungkin mereka merasa tertekan juga atau gimana. Itu doang yang aku pikirin. Cuman sekarang aku udah yang penting biar itu Tuhan yang bekerja. Yang penting aku nggak mau lagi mengikuti apa kata manusia. Aku mau mengikuti apa aku mau belajar mengikuti apa kata Tuhan, dan justru di sini aku mulai benar-benar belajar mengenal Tuhan lebih lagi kan gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang seperti ini. Karena rasa ya, merasakan sendiri. Ya. Jadi ini kurang lebih karena merasakan sendiri ya. Jadi kayak Tuhan yang sebelumnya mungkin yang kamu lihat adalah Tuhan yang pemarah, tukang azab. Begitu di sini kamu rasakan Tuhan yang penuh kasih gitu ya. Berbeda gitu. Terus Tuhan yang sebelumnya itu rasanya nggak pernah ada, terus yang ini ada gitu. Itu yang berasa berbedanya ya. Iya, bedanya gini. Aku nyari dia, bener-bener nyari dia. Aku butuh dia gitu. Tapi yang menjawab Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar ada gitu. Karena dia nggak jawab apa-apa, dia diam aja. Nah, ini yang jawab, karena Tuhan itu kan di Alkitab Tuhan tuh melihat hati. Terus di Yeremia 11 ayat 13 kalau nggak salah, jika kamu mencari aku dengan sungguh hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku itu dengan sungguh-sungguh kata. Nah itu terus ya apalagi Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah itu hati yang marilah kepadaku hati yang lesu-lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah itu kan hati lesu hati itu ya Tuhan yang benar, itu semuanya itu ada di Alkitab gitu. Dan aku tuh tahunya itu setelah aku ke gereja kan, setelah aku belajar Alkitab gitu. Tapi sebelumnya kan aku nggak belajar begitu, benar-benar ngerasain Tuhan itu. Aku tanya dia ada, walaupun aku nggak melihat secara nyata gitu, tapi aku ngerasain yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Itu nggak bisa diungkapin. Ya, ini kayak makan coklat sih sebenarnya. Kayak makan coklat ditanya rasa coklat gimana, susah diungkapin sama kata-kata ya. Enak pokoknya gitu. Enaknya mana? Buktiin dong mana enak coklat gitu. Ya gimana buktinya? Ya buktinya cobain aja sendiri kan gitu kan. Nah ini juga kurang lebih sama. Jadi kalau dari pengalaman ceritanya Bu Rita ini, ya kalau buat teman-teman yang nanya, kenapa Bu Rita kok nyembah manusia? Kok nyembah Yesus? Buktinya mana Yesus Tuhan? Ya jawabannya adalah buktiin aja sendiri, doa gitu ya. Doa, cobalah doa kepada Allah SWT gitu. Terus kayak gitu doalah kepada Yesus, cobain yang jawab yang mana gitu. Begitu ya Bu ya? Iya. Dan juga iya, dan juga apa yang terjadi di aku itu ternyata semua ada di Alkitab mengenai apa ada semua di firman-Nya dia. Jadi firman-Nya dia pun juga bukan firman omong kosong yang cuman atau dongeng gitu. Dia bilang yang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia. Itu memang benar gitu. Dan tentang kerajaan surga itu adalah tentang damai sejahtera dan sukacita. Dan itu ya rasa surga mungkin secuil banget yang dikasih Tuhan. Tapi itu luar biasa, melebihi mau sebahagia apapun kita di dunia ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan damai sejahtera yang diberi Tuhan. Nah itu
Tuhan udah ngomong dia di Alkitab, dia udah berfirman di Alkitab gitu, dia udah berfirman. Jadi firmannya itu bukan firman omong kosong, semua dia buktikan, semua memang nyata gitu. Firmannya nyata, Tuhannya pun juga nyata. Dia bisa menyatakan dirinya kepada kita secara langsung melalui Roh Kudus atau teman-teman yang lain kan bahkan ada yang dalam mimpi gitu kan. Kalau aku melalui Roh Kudus di Jamaah Roh Kudus. Seperti itu Bang TR. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan Bu untuk teman-teman yang pengen nyobain gitu. Pengen nyobain dong. Pengen nyobain, Ya, pengen buktiin seperti Bu Rita. Gimana caranya sih? Ibu. Biasanya ya doanya gimana caranya atau bagaimana? ya bahwa kita berdoa, kita benar-benar harus dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh atau tantang aja. Aku kan aku tantang kayak gitu. Kalau memang lu Tuhan buktikan padaku saat ini juga, karena nggak ada kesempatan kapan lagi aku saat ini juga dibuktikan saat itu juga gitu. Saat itu juga dibuktikan Tuhan gitu. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, karena itu kan kita juga katanya Tuhan lah yang memilih kita gitu kan. Aku juga udah banyak orang kesaksian gitu. Aku masih mengeraskan diri, tetapi waktu itu memang aku tantang Tuhan itu gitu. Ya coba aja tantang Tuhan itu. Enggak dia ada kalau tunjukin juga gitu kan, beda-beda orang ya gitu. Ya pasti Tuhan yang minta. Ya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan yang nyata juga yang jawab. Itu iman aku sekarang. Jangan marah kalau ngomong ya, memang begitu. Itu adalah kesaksian pribadi saya gitu. Kalau mau percaya mau enggak kan aku banyak dibully kalau di TikTok kan dibilangnya aku macam-macam lah gitulah. Bilangnya pembohong gitu. Iya, banyak Bu, di tempat saya juga banyak. Oke, berarti ini teman-teman kalau misalnya yang muslim ya, yang lagi nonton, terus udah gitu penasaran nih, pengen tahu buktinya gimana, ya sudah tantang aja dengan kata-kata apa juga boleh lah. Coba tantang Yesus beneran Tuhan atau nggak, buktiin gitu. Seperti yang Bu Rita lakukan, silakan lakukan itu. Atau ya doalah kepada Allah atau kepada Tuhan yang mana gitu. Anggap aja kamu ateis dulu lah. Anggap kamu nggak percaya Tuhan. Kamu tantang Tuhan yang benar, coba buktiin pada saya gitu. Kamu itu Tuhan, yang mana? Siapa Tuhan yang mana? Gitu. Ya itu caranya ya, cara berita. Oke Bu, mungkin untuk teman yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa dibuktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu. Karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja kalau misalnya bisa dicontohin Bu, masih ada yang inget nggak? yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah, ada sedikit aja Bu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku akan lupa nih. Maliki yaumiddin, yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa deh, udah lama banget. Gak ada yang lupa. Aku bener nih ya. Aku bener nih semenjak aku Kristen itu aku bener-bener nggak pernah lagi, itu kan udah lama loh. Aku aja dibaptis tahun 2001. Oke. Ya awal-awal umur 20-an aku. Itu umur 21 aku di Waduh, itu jangan diceritain Bu, ntar ketahuan usianya berapa. Ini biar disangka masih umur 20. Biar masih disangka umur 20-an dong. Iya itu. Jangan dikasih tahu. Aku nggak pernah ngomong umurku 20-an kok, enggak kok. Tapi kan waktu aku di gereja aja aku ini aja memang nggak percaya, anakku udah gede, dia pikirnya udah punya anak, anaknya dipikirnya masih di sekolah minggu. Kalaupun punya anak gitu. Mungkin karena itu Bu, orang-orang nggak percaya Bu Rita tuh Minang. Mungkin karena Bu Rita masih cantik.
Jadi orang nggak percaya. Kalau orang Minang yang lain yang belum jadi Kristen mungkin nggak begitu gitu. Loh kok ini katanya Minang kok cantik gitu. Makanya nggak percaya mungkin. Ya, mereka itu sebenarnya udah ini, cuman buat buat ini doang. Tapi memang ada benar-benar mungkin nggak percaya juga. Cuman gimana ya, mereka itu kan lebih suka terima hoak dari terima kebenaran kan begitu. Hmm. Hmm, hmm, Yang hmm. hoak-hoak tuh percaya, yang bener tuh nggak percaya gitu. Lebih suka begitu. Oke. Yang penting hati senang kan begitu. Hmm. Oke, kalau misalnya dari berarti banyak yang nantangin debat ya? Nantangin debat, nantangin Iya, nanya-nanya kan gitu. aku sebenarnya pinter-pinternya di TikTok ini loh, karena kan di TikTok itu ketika Kristen sama Kristen berdebat pun aku kan belajar gitu, belajar banyak tahu firman Tuhan nih. Nah, memang waktu itu pernah aku ikut ikut melayani di gereja. Dan di gereja itu juga kan kita ada belajar Alkitab juga, bukan sekolah khusus Alkitab ya, tapi ada kom namanya, ada pendalaman Alkitab segala macam kan kita juga belajar. Tapi di TikTok ini karena hampir setiap hari kita yang bahas kita firman Tuhan itu juga aku juga belajar juga gitu. Hmm. Banyak belajar soal firman Tuhan. Nah, kalau sama Muslim ini sebenarnya itu aku tuh menghindari berdebat karena aku masih menghargai keluargaku gitu. Aku nggak mau ngulik-ngulik agama yang lalu gitu. Nah, tapi kalau misalnya di grup aku itu ada narasumber yang lain mau berdebat ya aku jadi fasilitasnya aja gitu untuk mereka berdebat gitu. Paling aku nyelutuk sesekali gitu. Ya, Hmm. ya gitu. Aku masih menghargai keluarga aku gitu. Mereka Hmm. dikit-dikit kan marah. Kalau kemarin kan aku sempat dimarahin lagi ya, karena gara aku ya kesaksian kayak gini, kayak kayak kesaksian di Diaspora TV itu gara-gara aku bilang aku berdoa 3 hari 3 malam sama Tuhan Allah SWT, yang jawab Tuhan Yesus, marah gitu. Itu kan kejadian pribadi aku gitu. Jadi ya itu kesaksian aku, mau ya mau gimana, namanya juga bersaksi gitu. Hmm. Ya, terus ini mungkin jadi pertanyaan Bu, kenapa ya Bu, Ibu nekat begitu Bu? Ini di YouTube bersaksi, terus udah gitu di TikTok juga begitu. Kok Gini, nekat Bu? ya karena gini, aku itu udah bertahun-tahun mengikuti apa kata keluarga, mengikuti apa kata manusia kalau aku bilang ya. Dan aku bahkan ketika aku berfoto di depan gereja aja setiap minggu itu marah gitu. Aku udah ikutin maunya keluarga gitu kan demi menghargai, tapi itu masih kurang gitu, masih belum bilang aku belum nggak mau menghargai keluarga di kampung, kita kan tinggal di kampung loh, aku bertahun-tahun tutup mulut demi mereka gitu. Nah terus kapan aku ituin firman Tuhan gitu, kapan aku melakukan firman Tuhan gitu. Tuhan udah begitu baik sama aku, anakku pun juga ikut murtad juga kan gitu. Nah, tapi aku cuma balasnya ya dengan menyaksikan kebesaran Tuhan itu di hidup aku, bersaksi untuk Tuhan gitu. Itu bagian aku, dan aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Jadi aku berani gara-gara karena pertama aku nggak pernah menyinggung agama mereka. Pertama. Kedua, aku nggak pernah menjelek-jelekan suku aku. Aku dengan bangga mengaku bahwa aku asal usulku adalah orang Minang ya. Dengan bangga gitu. Terus apakah orang Minang mengaku Minang dengan bangganya itu bisa bisa di jalur hukum kan aku suka diancam itu. Hmm. Karena aku Kristen kan bukan Minang lagi gitu. Nah, aku kan oke, gak Minang lagi gak apa-apa, tapi kan asal usulku orang Minang gitu. Ketika aku berkenal ya asal usulku dari Minang, masa dari mana? Masa aku dari Jawa gitu tiba-tiba.
gitu. Jadi kan kalau aku ngomong asal usul masa dilarang kan gitu. Cuman kalau di TikTok ini kan memang aku itu kadang-kadang kebawa kepancing emosi juga ketika eh, mereka selalu, wih Nias nih, Batak nih, lahir. Aku sengaja gitu. Aku bilang aku Minang gitu. Karena kalau aku sengaja pun aku bilang aku Minang, aku nggak salah karena aku memang orang Minang gitu. Mana ada orang Minang aku Minang bisa di meja hijaukan. Coba aja Hmm. Oh, gitu. ancamannya di ini ya, dilaporin polisi ya. Itu ancaman yang paling Ya, parah atau ada ancaman yang lain yang lebih parah, Bu? enggak kan memang ada salah satu apa kakak rohaniku dulu itu kan sempat bahkan 4 tahun di penjara gara-gara itu gara-gara kalau kalau itu kan kristenisasi dibilangnya. Kalau aku kan nggak kristenisasi, aku cuma ngaku Minang aja gitu gitu. Anaknya salah gitu kan nggak salah. Jadi aku beraninya di situ. Terus kadang-kadang aku tuh gini gitu, aku tuh pengen mereka itu menerima kebenaran gitu. Maksudnya lu nggak harus masuk Kristen, tapi lu keterima kebenaran orang Minang itu memang udah banyak Kristen. Jadi aku nggak akan menutup-nutupi itu lagi gitu. Aku berapa bilang aku buktikan gitu bahwa memang kalau waktu itu bahkan sempat aku mau itu KTP ku di TikTok ya. Maksudnya mungkin bagiannya itu, tapi bagian Minang itunya itu Sungai Pagu itu kan di itu di apa di Solok Selatan. Tapi kan nggak boleh ya langsung langsung kena itu di TikTok langsung Ya jangan, melanggar. Bu. Iya, Iya, itu bisa melanggar. dikerjain orang, Bu, kasih lihat KTP begitu, Bu. Nanti jadi Iya, hutang saking keselnya satu aku miliar. gitu kan. Saking keselnya aku nggak percaya gitu aku orang yang mukanya muka Batak, mukanya petak gitu atau Nias, Nias ya saking ininya, saking kadang-kadang kebawa emosi gitu. Cuman kalau sekarang sih aku udah agak jarang-jarang juga jawab mereka sih. Cuma satu-satu kemarin aku agak kesel gara-gara mau dilaporin ke polisi. Itu aku langsung jawab gitu. Hmm. Hmm. Ya, terus kalau misalnya ada yang nanya begitu, biasanya Ibu jawabnya apa, Bu? Bisa, apa? Kenapa begitu? Oke, aku waktu itu aku jawab di itu aku bilang ini ya biar kamu pintar gitu ya. Ini kebenarannya seperti ini. Aku itu asli murni orang Minangkabau. Betul apa maksudnya mamaku, mama dari mamaku atau mama dari papaku atau semuanya lah dari kedua pihak itu sampai kakek buyut itu pribumi Minang gitu. Ya terus ketika aku mengaku Minang, terus salahnya di mana? Melanggar hukumnya di mana? Ya kan? Mhm. Dia bilang kan aku mencemarkan nama baik eh, orang Minang gitu. Lah, di mana aku mencemarkan nama baik orang Minang? Apakah aku pernah menjelek-jelekan gitu? Kan enggak, ya. Nah, terus aku bilang gitu, Kristen Minangkabau itu adalah takdirku, Kristen adalah pilihanku gitu. Viral kan itu. Nice. Ya mungkin saya ajarin sedikit ya mungkin ya ini mungkin cocok buat Iya. Ibu yang ke Minang ya. Di Minang kan ada pepatah tuh, Bu, apa pepatahnya? Eh adat Apa? sandi. Ada besan di Sara, Sara besan di kita bula. Itu artinya apa, Bu? Eh artinya itu apa? Itu kan kata-kata kiasan ya. Pokoknya orang Minang itu berdasarkan Al-Quran gitu. Oke, tapi kan bilangnya kita buloh kan, kita Allah Iya, kan. iya kita kalau Nah, kita Allah. mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman Minang masih Minang ya. Hmm. Injil, Taurat dan Zabur itu kitab Allah atau bukan? Oh iya ya. Bukan. Mereka harus mengimani toh, gitu. Iya, Nah, ya terus apa salahnya kan? Kan itu yang Ibu lakukan, mengimani Injil, Taurat dan Zabur kan sekarang. iya. Mungkin bisa ke situ, Bu. Bisa dijawab ke situ ya. Iya, cuman kan aku agak hati-hati gitu. Takutnya nanti ada yang mereka kan salah sedikit aja gitu kan. Kan langsung Bisa ini sedikit marah.
Langsung sedikit main marah. lapor gitu kan. Kalau sampai sejauh ini yang mau dilaporin apa gitu kan nggak ada. Eh, Misalnya kan kalau aku ngaku Minang ya memang orang Minang terus salahnya di mana kan gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kan ada teman aku orang Minang juga dia sampai mengganti eh, kita bula itu dengan Injil apa gitu. Tapi dia kan nggak pernah buka kamera gitu. Jadi dia mah aman aja. Dia diblokir dia ganti lagi orang nggak tahu nama aslinya juga nggak siapa. Dia nggak tahu nggak ada gitu. Namanya cuma Minang Kristen aja gitu. Hmm. Tapi memang dia asli Minang. Kalau aku tahu nama dia siapa gitu. Bahkan kita kan di grup gitu. Tapi di TikTok itu kan nggak ada yang tahu. Jadi dia berani begitu. Kalau aku harus hati-hati karena kan aku memang buka cam gini. Orang tahu aku gitu. Jadi aku nggak pernah bawa-bawa agama agama yang lama gitu pun ya. Kalaupun aku bawa-bawa, aku nggak pernah sebut merek gitu. Aku cuman Ya, paling sindir aja gitu. ya bagus Bu. Jangan Bu, itu bahaya memang. Stay away from Islam. That's better. Memang berbahaya ini. Jadi ini nama Rita Jamal ini nama asli berarti Nama atau nama nama bukan? Jamal itu kan nama papaku. Tapi Hmm. kalau Rita itu, ya kalau nama di KTP-nya Rita bla bla gitu. Tapi Jamal itu nama papaku. Jadi bukan Oke. nama asli di KTP. Tapi Rita itu nama asli. Tapi Jamal Oke. itu di KTP enggak gitu. Oke. Nah, Bu, sebenarnya seberapa banyak sih orang Minang yang sudah murtad, Bu, setahu Ibu? Banyak di ini ya di TikTok ya di TikTok ini itu banyak banget eh, aku baca komen-komennya aku juga Minang suamiku Minang berarti kan udah banyak yang di grup aku aja udah banyak belum lagi yang ketika aku datang ke gereja yang Minang di Jakarta ini kan kita pertemuan kemarin itu mayoritas semua tuh udah Minang gitu walaupun Gereja Minang? nggak banyak banget yang ribuan itu ya. Tapi kan itu nggak semua yang orang Minang. Yusnita Tanjung dia nggak di situ gerejanya. Yusnita Tanjung ada lagi. Jadi aku udah ketemu Uni Rina Solihin, Yusnita Tanjung, sama Yanuar Dikoto. Gereja Minang, Bu. Iya, tapi namanya bukan Gereja Minang ya, Bang TR ya. Eh, Oh, Jadi dirubah dulu kan pakai gereja Minang, tapi diprotes, akhirnya hmm. diganti gereja rantau gitu. Gereja rantau Gereja apa? Rantau. Ya gereja Boleh, boleh rantau. tahu nggak namanya gereja apa, Bu? Mungkin ada Ah, teman-teman yang mau ke sono. Boleh tahu nggak nama gerejanya gereja apa? gereja rantau apa gitu? Aku lupa. Tapi kalau takut di sini, aku aja gereja aku sendiri aja. Aku nggak pernah. Jadi kalau di itu kan Golden GF bisa berapa tuh? GF itu F itu sebenarnya alamatnya itu Fatma Mati. Oh, Karena aku oke. ngeri-ngeri juga gitu. Karena eh, kalau sekarang mungkin udah nggak ya, tapi kemang-kamaran itu benar-benar ancaman semua. Ayo kita laporin ke ini, ya, udah banyak banget ancaman IMF apa itu IMF gitu kan. Yang aku bingung yang mau dilaporin apa gitu. Mungkin karena Ibu Rita cantik kali, Bu. Cantik dan ngaku Minang. Jadi itu dilaporkan itu eh, Gitu. Orang Minang cantik-cantik, oh apalagi dari kampungku Bang Ter. kan itu tadi yang cantik tadi apa katanya Batak, terus udah gitu Nias tuh. Itu cantik-cantik. Terus Ibu Iya, ngaku Minang, wah nggak percaya, Bu. iya, nggak semua, nggak, ya tapi banyakannya gitu orang Batak cantik-cantik, orang-orang temanku cantik-cantik, orang Terus Nias juga. jadi itu satu gereja itu orang Minang semua ya? Kalau di yang gereja aku Bapak Yanadi Koto ini 99,9%. Wow, tapi di Orang Jakarta, di Minang di nggak ada. Jakarta. Kalau Hah? Gimana? Di Minang sendiri
Di Minang, di Padang maksudnya. Ya di Padang, di Padang. Kalau di Padang, di kota Padangnya ada gereja, cuman di kampungku nggak ada. Ya, di Padang apakah ada gereja yang isinya orang Minang semua? Oh di Padang, oh kayaknya enggak deh. Kalau orang Minang semua itu, kayaknya orang Minang yang Kristen itu banyakan mereka merantau akhirnya. eh Oh, Merantau. Terus nggak mau bersaksi kalau yang masih rajin pulang kampung kan ada satu waktu itu ketemu aku di mall. Nah itu aku ajak bersaksi yuk gitu di TikTok aku atau di YouTube gitu. Dia nggak hmm. mau karena dia kan masih pulang ke Padang gitu. Dia masih ini kalau aku kan dia masih berharap harta warisan. Kalau aku kan ke kampung nggak boleh, harta warisan udah nggak dapet gitu. Wow, sampai segitunya ya? Iya, kemarin pada lagi itu kakakku apa kakakku adalah jual-jual tanda tangan aku masih dibutuhin, tapi akunya nggak Oh, dapet, bagian aku nggak dapet. Gitu. oh, oke. Ya, ini sebuah ironi juga ya. Jadi di Padang nggak ada gereja orang Minang, tapi orang Minang yang keluar dari Padang itu jadi Kristen dan membentuk gereja Minang di luar Padang gitu ya. Iya, biasanya di mereka nggak tinggal di yang aku tahu ya, kan banyak nih orang Minang nih, kayak ada yang di dekat kampungku juga, sebelum ke kampungku aku lihat kampung dia Lahan Panjang, dia itu di Riau. Nah di Riau itu banyak orang Minang yang Kristen dan ada gereja Minang di situ katanya. Oh, wow, Iya. luar biasa, luar biasa, Mm-mm. luar biasa, luar Ada biasa. gereja Minang kalau di Riau itu mereka yang cerita ya, gitu. Mhm, mhm. Oke, Ya masih langka sih, apalagi kalau di kampungku baru aku kayaknya. oke. Ada, Jadi yang ada. Hmm. sebenarnya di luar itu, di luar Padang banyak yang sudah murtad, cuman banyak lebih banyak, cuman kebanyakan pada nggak mau bersaksi ya, karena takut itu ya. Banyak, ya bahkan yang udah ini juga dia nggak mau bersaksi, nggak banyak yang nggak mau bersaksi karena ya risikonya karena mereka masih ya itu kan keputusan sendiri-sendiri ya. Ada banyak banyak yang nggak mau bersaksi. Hmm. Oke, mungkin ini Bu bisa bisa gimana ya? Mungkin bisa kasih pesan untuk keluarga dan teman-teman Minang yang masih di sono, yang masih tidak bisa terima. Mungkin Ibu bisa berbicara sesuatu untuk mereka Bu, supaya mereka bisa menerima bahwa Ibu sudah pindah agama begitu. Ya, ya aku udah berkali-kali sih kalau buat keluarga aku bukannya ini khusus buat keluarga aku kalau nonton ya, aku bukannya nggak menghargai apa kalian gitu kan, seolah-olah kalian kan selalu mengatakan aku mempermalukan gitu. Aku di sini hanya menjadi diri aku sendiri gitu, maksudnya aku Kristen ya itulah diri aku apa adanya gitu ya. Kalau memang apa kan kalau saudara itu sebenarnya kan nggak ada mantan saudara kan gitu. Yang aku mengerti adat istiadat Minang itu seperti apa gitu kan. Tetapi kan ada hukum negara itu kan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kan ada hukumnya udah jelas gitu. Kan memang udah aku seperti ini adanya gitu. Ya sudah, bisa dijelaskan lain, tinggal dijelaskan aja sama orang-orang yang itu gitu, nggak perlu sampai harus apa membenci darah daging sendiri demi untuk menyenangkan hati eh, orang-orang ini gitu kan belum tentu juga kalau lagi susah minta bantunya kan ke orang-orang itu gitu jadi maksud aku itu ya
ajarin lah, mulailah. Maksud aku itu coba. Aku minta keluarga aku coba dulu untuk mulai sedikit-sedikit aja, kasih pengertian sama orang di kampung bahwa itu udah pilihan hidupnya. Eh, kita nggak bisa memaksa kan gitu. Coba gitu. Kalau udah keluarga yang seperti itu, aku rasa mungkin bulian buat aku kurang gitu. Kalau keluarga udah ini ya, tapi aku nggak bisa memaksa ya, tapi tolong mengerti bahwa aku tidak pernah mempermalukan gitu. Aku hanya mengakui inilah imanku gitu. Seperti juga orang yang mualaf, dia juga mengakui dari mana, bahkan dengan sengaja mengatakan bahwa tadinya mereka dari suku ini, atau bahkan tadinya pendeta atau apa gitu, mereka mualaf gitu. Aku kan nggak perlu gitu, aku hanya mengaku sukuku aja karena memang itu, dan itu bukanlah suatu hal yang memalukan gitu. Itu bukan mempermalukan keluarga dari mana gitu. Coba maksudnya aku agak dibuka pikirannya sedikit gitu. Ajarinlah orang-orang kampung itu gitu. Terus kalau buat apalagi tadi buat apalagi tadi Bang. Ya, buat teman-teman yang di Minang gitu, yang sama Ya, yang suku Minang. kalau buat teman-teman aku di Padang ya, teman-teman sekolah aku kan sekarang di Facebook masih ada satu yang sempat berantem gitu kan, tapi aku kan selalu ngasih kasih, tapi yang lain-lainnya sih puji Tuhan ya nggak ada yang komen apa-apa ya. Jadi aku ya seperti ini gitu. Bahkan ada yang tetanggaku suruh aku pulang kampung itu juga ada gitu. Ada banyak juga, nggak semuanya juga gitu. Ya, Hmm. itu aja pesan aku sih buat keluarga aku khususnya ini. Cuman keluarga aku aja nih, aku pengen mereka itu agak dibuka sedikit gitu. Maksudnya kan, oh itu kan orang Jawa, kita kan Minang beda. Sama aja mau Jawa mau Minang, sama-sama manusia. Apa bedanya Minang sama suku Jawa sama suku Batak? Tolong, tolong jangan membawa suku gitu. Semua hak manusia itu sama. Tentang Minang kita tuh merasa lebih ini gitu. Jadi sama aja gitu. Minang mau Hmm. Jawa, mau Sunda, mau apa sama. Manusia-manusia juga. Nggak ada lebih tinggi dari satu dari yang lainnya. Itu. Jadi eh, coba aja. Maksud aku menerima aku apa adanya. Bisa nggak seperti dulu lagi. Itu. Kalau buat aku, buat keluarga Hmm. aku ya. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya gini Bu, yang biasa di keluarga ya. Sebenarnya Bu Rita sayang keluarga gak sih? Gitu. Mungkin ada yang merasa karena Ibu Rita udah keluar dari agama Islam, itu seperti nggak sayang keluarga gitu mungkin. Sayang. Nih. Aku sayang banget. Jadi ya ke kakakku yang bahkan nggak pernah mau menegur aku gara-gara aku heboh di TikTok ini ya. Tahulah dia gitu. Itu anakku itu aku yang mengajarkan dia gitu. Kalau dianya sendiri nggak mau loh gitu. Tapi gara-gara aku yang mengajarkan dia, jadi kita tetap harus mengasihi apapun ya, walaupun dia mamanya nggak negur aku, bapaknya kan dia punya anak juga kan gitu, maksudnya dia tetap harus saling saling bantu membantu gitu, walaupun misalnya bapaknya itu nggak negur aku gitu. Tapi aku ajarin karena anakku itu melihat keluarga yang dia pikirin cuma keluarga ya. Kalau orang sama-sama dia kan sempet baca-baca juga, tapi sekarang dia aku bilang nggak usah baca-baca, nggak usah lihat TikTok. Dia nggak, memang juga nggak main TikTok kan anaknya. Apa ada rasa ini ya, kayak jadi rasis juga dia jadinya gitu loh. Maksudnya, tapi aku ajarin kita nggak boleh gitu. Jadi rasis juga sama orang-orang Minang ini. Dia jadi rasis sama orang Minang jadinya gara-gara ngeliat mereka gitu. Ngerti nggak? Mhm. Banget Ya, gitu. Kalau orang-orang itu gitu. Jadi dia tuh ya aku sih ya yang ngajarin kita nggak boleh begitu. Kita nggak itu. Kalau misalnya aku nggak sayang sama keluarga,
nggak mungkin anakku itu begitulah. Aku nggak mungkin ungkapin di sini apa yang kita lakukan karena nanti dibilangnya gimana-gimana lagi sama keluargaku. Tapi dia tahulah gitu. Dan misalnya kalau dia apa-apa yang diomongin sama anakku itu sama mereka itu bukan aku yang ngajarin. Bahkan kemarin sempat ini kan jangan ngomong gitu. Aku yang ajarin. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu apa-apa yang anakku lakukan itu aku yang kebanyakan nyuruh gitu. Mhm. Gitu. Oh ya, buat teman-teman yang nonton, khususnya aku buat orang Minang nih ya. Awak Mbak Sudaro ya ini ya, udah banyak ya seperti tadi Bang TR ya, Bang Tamparaji mengatakan bahwa udah banyak orang Minang itu yang Kristen, banyak banget ya kakak-kakak uni-uni aku tuh banyak banget yang udah, bahkan ada satu lagi yang mau masuk gitu, itu nggak ada yang kita kristenisasi atau apa gitu, itu karena memang Tuhan yang pilih ya gitu, jadi nggak usah lah terlalu terlalu menyerang kita ini ya Unirina Sulihin kan juga diserang gitu, nggak boleh yang mengatakan kita pembohong gitu. Ya memang belajarlah untuk menerima kenyataan gitu, menerima kenyataan bahwa memang orang-orang Minang itu nggak 100% lagi sekarang Minang gitu, udah nggak 100% lagi sekarang yang Islam, udah banyak yang masuk Kristen juga dan itu kalian harus terima, jangan selalu ngomong oh orang Minang 100% Islam 100% Islam, itu banyak banget masuk di TikTok aku gitu, itu sekarang itu udah nggak lagi seperti itu karena nanti lihat ya sebentar lagi aku nanti akan ada akan ada pertemuan dengan orang Minang yang Kristen dan itu agak satu kondangan ya. Dia Kristen pakai adat Minang ya, tapi itu bukan karena mau ini, karena kan kita walaupun kita Kristen kan kita bangga, dengan bangga kita juga memakai adat kita ya untuk di hari penting ya, di hari penting kita mau menikah misalnya kan pakai suntiang ya, suntiang itu kan pakaian adat Minang ya, jangankan ya orang Jawa juga banyak pakai adat Minang, orang Minang juga pakai adat Jawa, jangan nanti dibilang lagi kalau kita itu mau mempermalukan Minang lagi gitu, tapi kan kita juga punya hak, walaupun kita Kristen kita juga punya hak untuk memakai pakaian adat kita Minang dan itu kita dengan bangga. Masa bangga dengan pakaian adat istiadat dikatakan mempermalukan itu. Tolong coba buka gitu pikirannya gitu. Belajar untuk menerima ya kebenaran itu walaupun menyakitkan kadang gitu. Itu aja deh. Buat teman-teman Minang aja nih aku nih khusus di sini. Itu aja. Ya, oke. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Kesaksian ini semoga boleh memberkati kita, boleh terus membuat kita semakin semangat, semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kiranya kita dalam menjalani hidup, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus sekalipun kita menghadapi banyak tantangan dan persoalan hidup. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.